silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tetap sukacita, semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan, besarkan nama Tuhan. Amin. Yeah.
Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Haleluya. Saya masih memberi kesempatan buat kaum wanita yang ada untuk memuji nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya.
terbaik. Haleluya. Walau terkadang banyak yang Tuhan izinkan untuk orang hadapi, tetapi kita percaya ada waktu Tuhan yang terbaik bagi orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya memberi kesempatan bagi siapa yang rindu untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan pujian cinta keluarga Tuhan. Saya senang sekali di momen ini saya akan menyaksikan mengapa saya datang. Ya, datang karena hidup itu harus dilanjuti dengan hal-hal yang lebih baik. Sejak anakku ikut tinombala suatu tugas di sini, dan dia membeli lahan di sini, dan 8 tahun saya sudah pensiun sebagai pendeta di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sehingga sederhananya adalah begini, bahwa setiap keluarga haruslah menjadi makin bahagia. Sekarang saya datang dengan 2 anak itu, 2 cucu dalam usia 65 tahun, masih sangat banyak yang harus bisa dilakukan. Contohnya ketika di sini dulu beberapa kali saya melayani Tuhan, itu biasa-biasa saja. Tapi apakah bagus begini? Atau saya harus bergeser kemana? Udah bagus ya? Atau saya harus mundur? Bagus ya, bagus. Saya kira saya nggak usah ngomong, nyanyi aja langsung ya. Nyanyinya begini. Segala kekhawatiran ku serahkan pada Tuhan. Segala permohonan ku doakan padanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dalam Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukur senantiasa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Tuhan, Tuhan yang terutama dalam hidupku. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Tuhan, Tuhan yang terindah dalam hidupku. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Tuhan, Tuhan ada bersama hidupku. Tuhan ada bersama suaraku. Itulah yang ketika berusia 25 tahun sekarang, dari 40 tahun lalu, lagu yang saya rasa sangat enak sekali, dan dalam bahasa Inggrisnya keren. Coba dengar bahasa Inggrisnya, musiknya udah pas tadi. All our worries we give to Yahweh. All our requests we are praying to Him. Praise Yahweh, praise Yahweh, praise Yahweh.
Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kesaksian dari seorang Bapak hamba Tuhan luar biasa, di mana setiap pujian yang kita rindu untuk terus memuji muliakan nama Tuhan, apa yang kita persembahkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesaksian dari seorang hamba Tuhan, dan puji Tuhan, kita akan senangkan hati Tuhan kembali lagi. Kita angkat pujian kesukaanku. Haleluya. Pikiran kita, bahkan fokus kita hanya kepada pribadi Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kusiapkan hati. Puji Tuhan. Firman-Mu,
Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, hidupku, hatiku Tuhan, dengar firman. Aku telah siap Tuhan. Hatiku bersiap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pasangan kita, haleluya. Benar Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu saat ini Tuhan, menjadi berita buat langkah kami yang ada di tempat ini, karena kami sungguh menyadari, kami sungguh membutuhkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami yang mengajar kami, menegur kami, bahkan menguatkan kami, bahkan memerdekakan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman-Mu Tuhan. Beracara di tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau bersatu hati. Roh yang bernama pun tidak bernama, penguasa udara, roh jahat apapun yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, bahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus kuasa. Biar Roh Allah yang sendiri tempat ini, Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan urapi Tuhan dengan urapan baru daripada-Mu, sehingga dia bisa mengkomunikasikan isi hati Tuhan di tempat ini. Sembunyikan dia di balik salib-Mu, agar nama-Mu saja dipermuliakan di tempat ini. Ini acara-Mu Tuhan, mari kita bekerja buat kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ampuni kami salah dosa-dosa kami perbuat melawan kehendak-Mu, dosa pikiran, tingkah laku, bahkan perkataan kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Mari tilik dan berkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman, kita memberi korban persembahan kita yang pertama. Kita angkat pujian. Sayang, sayang, sayang. Bisa aku disayang Tuhan.
Tuhan Yesus terus memberkati setiap persembahan kita yang pertama, dan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan saya berikan kepada Bapak Gembala. Shalom, puji Tuhan, kita sangat berbahagia karena Tuhan baik dengan kita. Kita tetap merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini, walaupun terkadang apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini tidak seperti yang kita pikirkan, saudara. Tetapi Tuhan senantiasa membawa kehidupan pribadi kita untuk melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Allah, firman Tuhan yang sudah barangkali kita baca dan kita dengarkan, yang saya ambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah dapat, perhatikan, saya akan membaca bunyi firman Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan keberadaan kehidupan pribadi kita harus disertai dengan iman. Karena apa, saudara? Dengan iman kita bisa melihat perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan yang mustahil itu menjadi hal-hal yang mungkin di dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi di sini kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, ini merupakan suatu jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang yang mencari atau yang berusaha bertemu dengan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, iman itu bisa hilang bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ada hal-hal yang bisa membuat iman itu hilang di dalam kehidupan ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudara. Ada beberapa hal yang bisa menentukan, ada beberapa faktor yang menentukan iman kita itu bisa bertahan. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Dia berkata begini, yang pertama yang kita lihat, saudara, supaya jangan ada orang yang goyah
imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Berarti ada iman yang goyang. Iman yang goyang, saudara, pemicunya adalah kesusahan atau pergumulan, persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Seringkali kita berkata bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan kita. Ketika ada masalah, ada beban yang berat datang di dalam kehidupan pribadi kita, iman kita bisa goyah, saudara. Karena terkadang sepertinya kalau doa yang kita minta itu lambat dijawab oleh Tuhan, maka kita mulai mempersalahkan yang lain, saudara. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada hal-hal yang bisa menentukan di dalam kehidupan pribadi kita, supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, dia mendapati iman di dalam kehidupan pribadi kita. Dan ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama, kalau kita membaca sudah dia berkata begini, ayatnya yang ke-23. Kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya. Berarti iman kita ini harus teguh. Jangan sampai kita digeser dari iman atau kepercayaan kita, dari pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Yesus datang lantas kita digeser dari iman kita, berarti iman kita itu goyah, saudara. Memang perjalanan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Pasti ada banyak hambatan, ada banyak ujian-ujian yang datang di dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi kita harus bertahan dalam iman, saudara. Jangan sampai iman kita goyah. Karena ketika iman kita goyah, ada hal-hal yang bisa membahayakan keberadaan kehidupan ini. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tepat pada waktunya Allah menolong dan menyertai dan memberkati keberadaan kehidupan pribadi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca dalam kitab Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, firman Allah berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Berarti jangan goyah, saudara. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, Dia datang mencari iman percaya kita kepada Tuhan. Apa pemicunya iman yang goyah?
penderitaan, persoalan, pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita aminkan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan sedetik pun orang-orang yang beriman kepadanya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Supaya kita bisa bertahan dalam iman, saudara. Ayatnya yang ke-10, 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti ada iman yang menyimpan. Iman yang menyimpan, saudara, firman Allah berkata, karena memburu uang. Tuhan mengajarkan orang yang percaya, kalau orang rajin itu harus mendapat upahnya. Amin, saudara. Orang malas jangan ditermakan. Tetapi dalam kebenaran firman Allah ini, ternyata ada orang yang memang super, dia punya rajin, saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan bilang kita orang bekerja. Betul atau tidak? Hari Minggu, saudara, Tuhan bilang siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan. Hari Minggu. Tapi karena orang yang super sibuk, orang yang rajin memburu uang, biasanya, saudara, hari Minggu dia pakai kerja. Memburu uang. Akhirnya, saudara, firman Allah berkata dalam ayat ini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uang, beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena setidak ada kesempatan mau istirahat, saudara, kerja terus. Memang itu bagus. Tuhan juga mengajar kita harus kerja keras. Tetapi, saudara, mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk mencari akan Tuhan, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita menyiksa diri kita ini sehingga ada timbul berbagai duka di dalam kehidupan pribadi kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ada cerita tentang Upin dan Ipin. Ini seorang nelayan, saudara. Nelayan ini dia mau mencari ikan. Baru dia pergi, malam dia pergi, semua dia dapat ikan. Ikan itu besar. Nah, karena itu ikan besar, dia berjuang jangan sampai ini ikan bisa terlepas. Akhirnya dia kasih los, dia punya tali, dia tarik, dia bakar di ikan, saudara. Tapi dia tidak tahu itu waktu. Karena itu ikan besar. Sampai beberapa hari dia berjuang untuk mempertahankan itu ikan itu, saudara. Akhirnya itu ikan dia dapat. Tapi beberapa hari kemudian ikan sudah mati. Dia kembali ke rumah. Beberapa hari juga dia kembali. Sampai di rumah ikan sudah busuk. Karena ini perjuangan, saudara. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berjuang untuk mendapatkan hasil yang besar. Kita harus lupa mungkin makan karena kerja terus, saudara. Akhirnya menyiksa diri kita sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, Amsal dalam kitab Pengkhotbah
Salomo pernah melihat seseorang, dia berkata, ada seseorang yang hidupnya hanya sendiri, tetapi dia ada seorang pekerja keras. Dia bilang, saya mengatakan, apa yang dia cari itu, untuk siapakah itu nanti? Semuanya akan sia-sia. Saudara yang diberkati Tuhan, ada seseorang datang bertanya kepada Yesus untuk mendagih hartanya, saudara. Dan suatu saat Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dia berkata, ada orang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dia berkata kepada dirinya sendiri, bersenang-senanglah, bersukacitalah, karena semua yang engkau dapat itu ada padamu. Dan dia melihat lumbungnya terlalu kecil, dia punya lumbung untuk menyimpan berkat-berkat yang dia terima. Dia rombak itu lumbung, saudara, dan dia bangun yang lebih besar lagi. Tuhan berkata kepada orang itu, hai orang malang, untuk siapakah yang engkau simpan itu? Pada hari ini juga nyawamu akan diambil. Berarti saudara yang diberkati Tuhan, Allah menginginkan di dalam kehidupan pribadi kita, prioritaskan Tuhan di setiap kesibukan kita, saudara. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan kita, berikan waktu untuk Tuhan, saudara. Satu hari mungkin saudara kerja, orang yang hebat kerja mungkin sampai 9 jam. Itu orang yang luar biasa. Tapi saudara, jika dia cuma 15 menit dalam pekerjaan saudara, saudara tundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan pribadi kita, supaya kita ketika kita melihat ke atas, bahwa sesungguhnya segala yang kita perlukan, segala yang menjadi keperluan kita, Tuhan siapkan di dalam kehidupan ini. Saudara yang diberkati Tuhan, karena sumber segala sumber berkat di dalam kehidupan ini datang daripada Tuhan, dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saya senang melihat jemaat yang rajin. Saya senang sekali, saudara. Dan saya tahu juga Tuhan senang melihat orang-orang yang rajin. Tetapi jangan sampai kerajinan kita, waktu yang Tuhan sudah siapkan sama seperti ini, saudara, kita pakai bekerja lagi. Mungkin kalau kita bisa ibadah, ibadah dulu, saudara. Karena di dalam ibadah kan kita cuma mungkin paling tinggi 2 jam setengah kita ibadah. Habis itu silakan boleh kerja. Ada orang bilang, bagaimana hari Sabat tidak boleh kerja? Saya bilang, kenapa ada bawa parang dan di kebun? Kan biasa belum lewat di sini. Saya bilang, ibadah dulu, cari Tuhan dulu, baru cari yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu Tuhan pasti tambahkan di dalam kehidupan pribadi kita. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat ada beberapa faktor yang bisa menentukan iman kita bertahan. Kita membaca dalam kitab Yakobus Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berarti di sini kita melihat bahwa ada iman yang mati. Iman yang mati, saudara, pemicunya kalau tidak bertindak, tidak ada perbuatan. Dan ini perlu di dalam kehidupan pribadi kita. Artinya, saudara, semua firman yang telah kita dengar, kita akan coba praktekkan di dalam kehidupan pribadi kita. Amin, saudara. Kita praktekkan di dalam kehidupan ini, sehingga Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak bisa praktekkan, saudara, maka iman itu bisa mati.
di dalam kehidupan ini. Kita melihat contoh-contoh saksi iman di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11, kita membaca mulai ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat tujuannya. Dengan iman, saudara, berarti harus ada tindakan. Nuh, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia percaya akan hal itu dan dia bertindak. Dengan apa, saudara? Mempersiapkan bahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, dia membangun bahtera. Ini cukup luar biasa. Mungkin orang-orang yang di sekitarnya itu pada waktu itu berkata, ini Nuh ini so tidak beres, masa bangun bahtera di atas gunung. Mungkin mereka beranggapan bahwa Nuh ini adalah orang gila, tetapi dengan imannya, saudara, dia mempersiapkan semuanya dan dia menyelamatkan kaum keluarganya. Saudara yang diberkati Tuhan, iman harus disertai perbuatan di dalam kehidupan ini. Sama dengan Abraham, ada satu tempat yang dia tidak tahu tujuh, tetapi dia terus berjalan, saudara. Dia imani, kalau Tuhan katakan ke sana, pasti dia akan ke sana, dia sampai ke sana, saudara. Dia imani, saudara, dia bertindak, dan ini hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Abraham. Dan dikatakan bahwa Abraham adalah bapak orang yang beriman kepada Tuhan, bapak orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham adalah sahabat daripada Allah sendiri. Dengan imannya, saudara yang diberkati Tuhan, Allah mau di dalam kehidupan pribadi kita bukan saja mempercayai firman Tuhan, tetapi mempraktekkan, melakukannya di dalam kehidupan pribadi kita. Jangan sampai kita banyak mendengar firman Tuhan, ketika kita tidak mau bertindak, bisa-bisa iman itu mati, saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya hampa, kosong, tidak ada artinya. Firman Allah berkata, mari sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di akhir zaman ini, Yesus akan datang kali yang kedua. Dia hanya mencari orang yang punya iman. Amin, saudara. Orang yang punya iman. Haleluya. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dia dapat kita orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Dan saya terlalu yakin dan percaya pasti ada upah untuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan berkatnya akan mengalir di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita. Puji Tuhan, saudara. Dan firman Allah yang dapat kami sampaikan, saya terlalu percaya Allah sangat sayang kepada kita. Mari, kita semua adalah orang-orang yang beriman. Kita dikatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percaya saja Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keberadaan kehidupan pribadi kita, karena Dia sangat sayang kepada kita. Dan jangan kita menyimpan kepada kebenaran firman Tuhan, karena hanya orang-orang yang memburu uanglah yang menyimpan kebenaran firman Tuhan, sehingga timbul duka-duka di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan pasti kerjakan di dalam kehidupan ini. Mari saudara, tingkat pujian penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Glory bagi Tuhan.
saat ku tak melihat jalanmu.
Kudus-Mu terus meteraikan setiap arti daripada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mau menghargai hari-hari yang Kau sudah tentukan untuk kami mau memuji muliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, jangan Kau ambil roh daripada kami. Kau biarkan kami Tuhan, oh jauh dari hadapan-Mu Tuhan, tolong kami. Hanya kalau satu-satunya yang mampu mengikat kami Tuhan dengan kasih. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Biar firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan akan tumbuh subur berbuah lebat 30, 60 sampai 100 kali dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami selalu bersuka cita karena firman Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami, menguatkan setiap kami Tuhan, dan kami akan tetap selalu setia untuk mengiring Tuhan selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu Tuhan, dimanapun membacakan Injil Tuhan, Engkau akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk mereka. Berdoa khusus untuk Ibu Gembala, orang tua rohani Tuhan yang sekarang mungkin masih ada di Jawa untuk mengatur anak-anak. Kami percaya Tuhan apa yang dikerjakan dibuat oleh Ibu Gembala sama untuk mengatur anak-anak semua diberkati Tuhan. Anak-anak keluarga hamba-Mu sebentar menuntut ilmu sudah bekerja di Jawa sana. Tuhan tolong apa yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan adakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami merasa dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini sukacita kami penuh karena Tuhan bersama dengan kami. Selanjutnya Tuhan kami akan meletakkan persembahan syukur kami yang kedua di negeri tempatnya yang menghakimi Tuhan. Terimalah benda-benda ini menjadi persembahan hidupnya terus yang berkenan kepadamu, menjadi perlombaan yang nyata di dunia, terlebih Tuhan di jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di doa mengucap syukur dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberi korban syukur kita yang kedua. Kita akan pujian Yesus luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Puji nama Tuhan. Untuk penyampaian hari Jumat tetap ada doa dan puasa, dan hari Sabtu ada ibadah di tempat ini di gereja. Kita kembali beribadah jam 4, dan hari Minggu kita kembali beribadah kembali dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu. Kalau ada penyampaian yang lain nanti sebentar disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan baik.
hidup kami, yang senantiasa memberikan pertolongan, penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Allah yang sama yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan keberadaan kehidupan ini. Kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tetap setia kepada janjinya, yang senantiasa menolong, melindungi, menyertai, membela dan memberkati keberadaan kehidupan kami. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami telah menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bahkan kami semua telah memberikan persembahan-persembahan kami. Apa yang kami buat pada saat ini Bapa, biar naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya Allah Bapa di surga akan membalas, memberkati di dalam kehidupan kami yang telah datang beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu buat umat-umat-Mu yang lain yang tidak sempat hadir beribadah saat ini. Engkau melihat pergumulan mereka yang lemah dikuatkan, yang susah diberikan penghiburan, yang mengalami peperangan iman, berikan kemenangan iman. Yang dalam kondisi tubuh yang lemah, yang sakit, Tuhan beracara bagi mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Biarlah jemaat Immanuel waktu tahu mengalami kemenangan, mengalami pemulihan di dalam kehidupan mereka, dan hari-hari yang mereka jalani bersama Tuhan, mereka semakin hari semakin tambah cinta Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini doa kami kepada Bapa di surga. Kami percaya apa yang diupayakan, apa yang direncanakan umat-umat-Mu hari-hari ke depan, hari-hari yang mereka jalani bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan kemudahan buka jalan, buat mereka berhasil. Nama Tuhan saja dipermuliakan di dalamnya. Ini doa kami kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Jauhkan kami dari orang-orang durjana, sakit, penyakit, kecelakaan, mara bahaya, mau mudah melimpah kehidupan kami. Jaga kami seperti biji mata Allah sendiri. Bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, yang kami aman di dalam naungan Bapa. Di doa kami kepada Engkau bersyukur. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini. Kekasih-kekasih Kristus, kita angkat tangan kita, terimalah oleh berkat kasih karunia Tuhan yang telah dikerjakan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, akan menyertai perjalanan iman kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua, orang-orang yang selalu beriman kepada Dia. Dalam nama Yesus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Shalom. Mungkin ada pengumuman dari, karena tidak ada, Tuhan Yesus memberkati kita.